Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Messi Geni dengan NIM 210209502128 dari kelas PTIKE. Saya akan membahas beberapa hal mengenai sistem operasi sebagai pemenuhan ujian akhir semester saya pada mata kuliah sistem operasi. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian dari sistem operasi, fungsi dari sistem operasi, dan contohnya. Adapun pengertian dari sistem operasi, yaitu sistem operasi adalah sistem yang terdiri dari berbagai komponen kerja juga metode, di mana sistem operasi ini digunakan untuk memberikan perintah pada perangkat dan menjalankan perangkat tersebut sesuai dengan keinginan pengguna atau user. Dengan kata lain, sistem operasi ini merupakan sebuah software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola sumber ke hardware atau perangkat keras agar dapat beroperasi secara optimal dan memudahkan interaksi antar pengguna. Sistem operasi memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama berfungsi untuk menjalankan operasi dasar, yang kedua berfungsi untuk mengatur kinerja perangkat, yang ketiga berfungsi untuk menyimpan program atau aplikasi, yang keempat berfungsi untuk menampilkan visualisasi laman, dan yang kelima itu berfungsi untuk mengamankan program. Kemudian contoh dari sistem operasi yang pertama, Microsoft Windows, di mana tampilan dari sistem operasi ini menarik dan mudah untuk dioperasikan sehingga banyak digunakan di kalangan masyarakat. Contoh yang kedua yaitu Linux, di mana sistem operasi ini dapat dimodifikasi, digunakan dan didistribusikan oleh user atau pengguna untuk optimalisasi program. Yang ketiga yaitu macOS, di mana sistem operasi ini khusus buatan Apple komputer dan hanya dapat digunakan oleh Macintosh. Dan yang keempat yaitu Chrome OS, di mana sistem operasi ini hanya butuh hitungan detik untuk booting. Bahasan yang kedua mengenai service yang digunakan dalam sistem operasi. Yang pertama DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, di mana DHCP ini adalah suatu server yang men-assign IP address kepada klien yang meminta IP address ke dalam bentuk suatu jaringan. Yang kedua yaitu DNS atau Domain Name Server, di mana DNS ini merupakan sebuah aplikasi service yang biasa digunakan di internet seperti web browser atau email yang menerjemahkan domain name ke IP address. Yang ketiga yaitu FTP server atau File Transfer Protocol, di mana FTP server ini berfungsi untuk saling bertukar file dalam suatu network yang menggunakan TCP atau IP. Dan yang keempat yaitu web server, di mana fungsi dari web server ini adalah untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengirim kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang pada umumnya berbentuk dokumen HTML. Pembahasan yang ketiga yaitu eksekusi program, di mana eksekusi program ini memiliki arti bahwa instruksi-instruksi dan data-data harus dimuat ke memori utama, perangkat-perangkat masuk atau keluaran dan berkas harus diinisialisasi, serta sumber daya yang ada harus disiapkan, dan semuanya itu ditangani oleh sistem operasi. Pembahasan yang keempat yaitu operasi input-output, di mana input merupakan data yang dimasukkan ke dalam komputer melalui input device, dan output sendiri merupakan data yang berupa file atau cetakan yang dihasilkan dari proses pengolahan data input. Jadi, operasi input-output adalah suatu operasi atau proses pengiriman data yang secara bertahap dan terus-menerus melalui suatu aliran data dari proses ke peranti, begitupun sebaliknya. Pembahasan yang kelima yaitu manipulasi sistem file. Manipulasi sistem file adalah file yang mewakili informasi terkait, di mana komputer dapat menyimpan file di disk atau penyimpanan sekunder, dan tujuan penyimpanannya itu dalam jangka panjang.
Proses manipulasi file dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, membuat dan menghapus file. Yang kedua, membuka dan menutup file. Yang ketiga, membaca, menulis, dan mereposisi file. Serta yang keempat, menentukan dan mengatur atribut file. Pembahasan yang keenam yaitu proses-proses pada sistem operasi stack, heap, data, dan teks. Yang pertama yaitu stack proses, yaitu berisi sebuah data sementara seperti parameter metode atau parameter fungsi, alamat pengirim, dan variabel lokal. Yang kedua yaitu heap. Heap adalah memori yang dialokasikan secara dinamis untuk suatu proses selama waktu menjalankannya. Yang ketiga yaitu data, di mana data tersebut berisi variabel global dan statis. Dan yang keempat yaitu teks, di mana teks ini merupakan sebuah aktivitas saat ini yang diwakili oleh nilai program counter dan isi register prosesor. Pembahasan yang ketujuh yaitu siklus hidup proses dan blok kontrol proses atau PCB. Siklus hidup proses dalam sistem operasi berisi instruksi, data, program counter, register pemproses, stack data, alamat pengiriman, dan variabel pendukung lainnya. Dan blok kontrol proses atau PCB merupakan kumpulan informasi yang diperlukan oleh sistem operasi untuk mengontrol dan berkoordinasi dengan berbagai proses yang aktif. Dan pembahasan yang ke-8 yaitu penjadwalan proses, file, dan keamanan sistem operasi. Penjadwalan proses adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme pada sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Tugas dari penjadwalan proses yaitu menentukan proses mana yang harus berjalan, kapan proses itu berjalan, dan berapa lama proses itu berjalan. Keamanan sistem operasi adalah sistem perlindungan yang dibuat untuk melindungi sumber daya sistem komputer seperti CPU, memori, disk, program perangkat lunak, dan yang paling penting itu file atau informasi yang disimpan dalam sistem komputer. Sehingga keamanan sistem operasi ini sangatlah penting. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait pembahasan dari beberapa hal sistem operasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.